Malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang hubungan antara manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Khususnya panjenengan yang sedang manekung atau gembleng di sini, umumnya untuk seluruh para kadang kinasih saya, yaitu para putra kekudangan Romo di daerahnya masing-masing. Namun sebelumnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pencerahannya adalah pencerahan tentang hubungan antara manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Pertanyaan pertama, manusia hidup itu manusia yang seperti apa? Maka jawabannya, manusia hidup adalah manusia yang bisa merasakan kenyataan hidupnya. Kalau tidak bisa merasakan kenyataan hidupnya, itu bukan manusia hidup namanya, melainkan mayat hidup. Lah, manusia yang bisa merasakan kenyataan hidupnya, itu manusia yang bagaimana? Manusia yang bisa merasakan kenyataan hidupnya adalah manusia yang mengenal dirinya. Manusia yang mengenal dirinya itu manusia yang seperti apa dan yang bagaimana? Manusia yang mengenal dirinya adalah manusia yang mengerti, memahami, dan mengetahui, serta hafal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan hendak kemana dirinya. Mbaknya ngelihatnya ke sana, jangan ke saya. Karena itu yang harus panjenengan hafal. Itulah yang disebut manusia mengenal dirinya. Jadi manusia yang mengenal dirinya adalah manusia yang mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Itu secara pribadi. Kalau secara umum akan menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Itu pun pertanyaan yang masih bersifat pribadi. Nah, kalau pertanyaan yang bersifat umum, siapa dirimu, dari mana dirimu, untuk apa dirimu, dan hendak kemana dirimu, itu yang bersifat umum. Lah, gegara 4 pertanyaan spiritual inilah kemudian menjadi ada kajian diri atau laku spiritual hakikat hidup. Tanpa munculnya 4 pertanyaan spiritual ini, maka laku spiritual hakikat hidup atau kajian diri itu nggak ada. Lalu, apa keuntungannya? Faedahnya apa? Manfaatnya apa?
mengenal siapa aku, mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal siapa diriku, dari mana diriku, untuk apa diriku, hendak kemana diriku, manfaatnya apa, gunanya apa, keuntungannya apa. Manfaatnya, gunanya, keuntungannya, siapapun yang mengenal dirinya, maka dia akan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya. Lah, siapapun dia yang bisa membawa diri, yang bisa menempatkan diri, yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa menjaga dirinya, maka dia tidak akan bisa disentuh salah, disentuh dosa, disentuh luput, disentuh karma. Itu tidak akan bisa, dikarenakan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Sedangkan bagi yang tidak mengenal dirinya, belum mengenal dirinya, maka dia tidak akan bisa membawa dirinya, itu tidak akan bisa. Menempatkan dirinya itu tidak akan bisa. Menyesuaikan dirinya itu tidak akan bisa. Apalagi sampai menjaga dirinya. Sebab karena itu bisa dengan sangat mudah disentuh karma, disentuh salah, disentuh luput, disentuh dosa, dikerumuni masalah-masalah, dikarenakan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga dirinya. Itulah manusia hidup. Lalu, kalau Maha Suci hidup, Maha Suci hidup adalah awal dan akhir yang memberikan kehidupan bagi sekalian alam semesta seisinya. Itu Maha Suci hidup. Maha Suci hidup ini di dalam keyakinan atau kepercayaan Konghucu difilosofikan sebagai yin dan yang, atau hitam dan putih. Kalau di dalam keyakinan Buddha Hindu, Maha Suci ini difilosofikan sebagai Dewa Siwa yang separuh wujudnya hitam, separuh wujudnya putih, atau separuh wujudnya lelaki, separuh wujudnya perempuan. Kalau di dalam keyakinan Islam, Maha Suci ini difilosofikan sebagai surga dan neraka. Kalau di dalam filosofi ilmu Jawa, Maha Suci ini difilosofikan sebagai ibu bumi, Bopo Angkoso. Itulah Maha Suci hidup yang memberikan kehidupan bagi sekalian alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Jadi hubungan antara Maha Suci dengan seluruh makhluk hidup itu sesungguhnya tidak pernah putus. Nah, tinggal makhluk hidupnya itu tadi kesadarannya mampu menyadari atau tidak. Paham nggih? Di dalam Maha Suci hidup itu ada Romo. Lalu apa itu Romo? Romo adalah roh mono atau roh tunggal.
bibitnya hidup, induknya hidup, atau babonnya hidup. Romo yang berada di dalam lingkaran Maha Suci hidup ini dibungkus lagi oleh Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Lah, apalagi itu Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta. Nah, ini saling berkaitan dan kaitannya tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Dan tidak saling mempengaruhi karena berjalan sesuai dirinya masing-masing. Pertanyaan kedua, kenapa setelah selesai manekung atau gembleng dalam keadaan manunggal jati atau dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, masih ada beberapa putra kekudangannya Romo yang masalahnya belum selesai. Bahkan yang tadinya tidak punya masalah jadi punya masalah dan itu tidak selesai-selesai. Kenapa bisa seperti itu? Bisanya seperti itu, satu, ngerti, paham, tahu siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya, tapi hendak hafal. Satu itu. Nah, karena hendak hafal, ini bisa diklaim belum mengenal diri. Yang namanya orang mengenal, selain mengerti, selain memahami, dan selain mengetahui, pasti hafal kan? Namanya mengenal. Kalau hanya ngerti, paham, tahu, tapi tidak hafal, berarti belum mengenal sepenuhnya. Baru agak kenal. Nah, ini yang menjadikan seorang putra kekudangannya Romo belum bisa membawa diri. Belum bisa menempatkan diri. Belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa menjaga diri. Sehingganya masih dihampiri masalah. Atau punya masalah belum bisa terselesaikan. Karena sebab itu, saya selalu memberikan motivasi. Tidak pernah capek. Agar supaya semua yang dalam keadaan manekung atau gembleng hafal dengan apa yang saya tulis di papan tulis besar itu. Karena itu penting dan utama buat panjenengan. Dikarenakan kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, berarti panjenengan belum mengenal diri. Walaupun saya paksa bisa manunggal jati. Namun manunggal jati dengan sesuatu yang panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Dan kalau panjenengan hanya berhenti dimengerti saja, dipaham saja, ditahu saja, namun panjenengan tidak hafal, itu pun sama. Panjenengan berarti belum mengenal diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Secara keseluruhan.
atau secara penuh. Dalam keadaan manunggal jati atau di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, panjenengan entah kapan waktunya, panjenengan akan berhadapan dengan momen-momen pertanyaan tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Entah itu secara pribadi ataupun secara umum. Secara pribadi berarti otak panjenengan bertanya kepada hati panjenengan. Atau sebaliknya, hati panjenengan bertanya kepada otak panjenengan. Itu secara pribadi. Nah, kalau secara umum, tidak menutup kemungkinan akan ada orang awam bertanya kepada panjenengan. Atau seorang ahli spiritual dari aliran lain bertanya kepada panjenengan tentang siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan. Pertanyaan tentang diri sejatinya kita sendiri, jika dijawab dengan jawaban laku spiritual hakikat hidup berhenti. Titik. Simple banget. Namun, dijawab dengan jawaban laku spiritual hakikat hidup sekalipun, jika orang awam atau orang ahli spiritual lainnya yang bertanya, ini akan menjadi panjang, akan menjadi lebar. Lah, kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, apalagi sampai nggak hafal, sama halnya panjenengan akan mempermalukan diri panjenengan sendiri. Pertanyaan tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Jawaban spiritual hakikat hidup sangatlah simpel. Siapa aku? Aku adalah putra kekudangane Rama. Dari mana aku? Aku berasal dari suci. Untuk apa aku? Jawabannya untuk mijilake Rama. Hendak kemana aku? Jawabannya hendak kunci atau kumpul nunggal suci. Selesai itu. Karena pertanyaan itu pasti dari seorang putra juga. Nah, seorang putra mendapat jawaban seperti itu, selesai. Tapi kalau orang awam ini akan menjadi panjang. Apalagi dijawab dengan jawaban laku spiritual hakikat hidup. Selain panjang, juga bisa menjadi lebar. Pertanyaan siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, jika dijawab dengan jawaban spiritual, maka jawabannya akan menjadi siapa aku adalah wahyu pancagaib. Dari mana aku? Aku berasal dari Maha Suci Hidup. Untuk apa aku? Untuk menjaga, mengelola, merawat
dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Hendak kemana aku? Hendak manunggal jati, atau bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Itu jawaban spiritual. Dijawab dengan jawaban spiritual saja ini sangat panjang, akan menjadi panjang. Karena apa? Karena orang awam belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, apalagi sampai hafal. Dan bisa dipastikan akan ada pertanyaan selanjutnya. Apa itu wahyu pancagaib? Nah, ini kalau panjenengan belum ngerti, belum paham, belum tahu, apalagi belum hafal, apa nggak malu panjenengan? Maka panjenengan dalam keadaan manunggal jati, dalam keadaan kunci. Sudah pasti jawaban yang akan keluar adalah jawaban dari hasil asumsi otak panjenengan. Yang itu pasti akan menciptakan pertengkaran, perselisihan. Karena tinggi-tinggian ego, tinggi-tinggian pamrih, tinggi-tinggian arogan. Nah, ini panjenengan harus ngerti, paham, tahu, dan hafal. Tidak bisa tidak. Karena itu jati diri panjenengan sendiri. Siapa aku? Aku adalah wahyu pancagaib. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh yang secara spiritual lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer tersebut mutmainah, aluama, hidup, amarah, dan supia. Lah kalau wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, secara spiritual disebut sebagai iman. Sebagai sikap tersebut manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Sebagai sifat tersebut pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Ini orang awam bengong mendapat jawaban seperti ini dari panjenengan itu melompong. Tidak punya bahan untuk menyangkal. Namun tidak menutup kemungkinan. Pertanyaannya akan berlanjut. Jawaban dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Akan berlanjut ke titik-titik itu. Nah, kalau pertanyaan itu sampai berlanjut kepada jawaban
tentang dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, maka jawabannya menjadi uraian lengkapnya tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Tersebut kunci. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih. Tempatnya di mata, tugasnya melihat. Paweling. Paweling adalah aluamah. Asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan, rupanya kuning. Tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Asmo. Asmo adalah hidup. Asal usulnya dari dat maha suci hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Kiblatnya tengah, rupanya bening. Tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi atau menghidupkan. Mijil. Mijil adalah amarah. Asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat. Rupanya merah. Tempatnya di telinga, tugasnya mendengar. Dan begitu seterusnya hingga sampai ke singkir. Yang merupakan supiah. Orang awam mendapatkan jawaban ini dari panjenengan, mesti langsung tertarik ikut mengkaji diri. Bukan bertengkar, bukan berdebat. Ketika orang awam ikut mengkaji diri kepada panjenengan, akan ada pertanyaan susulan. Dikarenakan orang awam ini ikut mengkaji diri bersama panjenengan, panjenengan pasti akan menyodorkan kunci the power level 1. Yaitu patrap samadhi mijil sowan. Kunci the power level 2 yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Dan kunci the power level 3 yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Pasti panjenengan akan ditanya lagi, apa itu patrap samadhi mijil sowan? Lah, kalau panjenengan sampai nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, apalagi tidak hafal, sebab karena itu saya katakan ini penting dan utama bagi panjenengan. Jadi selain sudah mengerti, selain sudah memahami, selain sudah mengetahui, panjenengan juga harus hafal. Karena itu jati diri panjenengan sendiri. Itu penyebab pertama dari kenapa masih bermasalah padahal sudah manunggal jati. Padahal sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Padahal sedang dalam laku suci menuju kelanggengan. Tapi ada masalah yang belum selesai. Atau tadinya tidak punya masalah, jadi punya masalah dan sulit diselesaikan. Nah, itu penyebab pertamanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Penyebab kedua, nah ini yang paling susah. Penyebab kedua ini yang paling susah secara mendunia. Secara mendunia ini paling susah.
Karena apa? Karena penyebab kedua ini berkaitan dengan 3 singgasananya Maha Suci. Penyebab kedua ini berkaitan dengan 3 singgasananya Maha Suci, yaitu Baitul Makmur. Yang sering saya bahasakan secara sederhana sebagai otak atau pikiran. Baitul Muharram. Yang sering saya bahasakan secara sederhana sebagai hati atau batin. Dan Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan secara sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Lah ini yang secara mendunia paling susah. Penyebab kedua ini. Kalau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, membersihkan otak atau pikiran dari kotoran-kotoran, membersihkan hati atau batin dari noda-noda, membersihkan kelamin atau syahwat dari kerak atau karat atau tayeng, gampang. Itu gampang sekali. Asalkan panjenengan mau bertobat, lalu berani memohon pengampunan kepada Maha Suci, bersih. Karena apa? Karena Maha Suci Maha Pengampun. Kalau membersihkan kotoran otak atau pikiran, gampang. Membersihkan noda hati atau batin, gampang. Membersihkan kerak atau karatnya kelamin syahwat, gampang banget. Asalkan panjenengan mau bertobat dan berani memohon pengampunan kepada Maha Suci pasti mengampunimu. Artinya otak dan pikiran panjenengan pasti bersih, langsung bersih. Hati dan atau batin panjenengan langsung bersih karena diampuni, dihapus sama Maha Suci. Kelamin atau syahwat panjenengan langsung bersih karena Maha Suci Maha Pengampun. Lah, yang tidak gampang, yang saya katakan susah secara mendunia adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Ini susah banget. Menjaga kebersihan otak atau pikiran agar supaya tidak terkotori lagi. Menjaga kebersihan hati atau batin agar supaya tidak ternoda lagi. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat supaya tidak berkerak lagi. Supaya tidak berkarat lagi. Ini susah sekali. Karena apa? Karena dibutuhkan tobatan nasuha. Tobat yang benar-benar tobat yang tidak kumat lagi. Tidak kumat lagi. Lah penyebab kedua inilah yang paling susah. Yang menjadikan masalah tidak selesai, tidak punya masalah, malah bisa jadi punya masalah. Pertanyaan ketiga. Kenapa sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, dalam keadaan manunggal jati, dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan, kok masih bisa sakit? Bahkan ada yang mati. Padahal sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng.
yang artinya dalam keadaan manunggal jati. Dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan. Panjenengan tahu apa itu manunggal jati? Manunggal jati, jiwa, raga, dan hidup panjenengan itu bersatu, lengket dengan alam semesta seisinya termasuk Tuhan di dalamnya. Mati itu dikarenakan berpisah dengan hidup. Hidupnya keluar meninggalkan jasad. Nah itu mati. Nah kalau hidup ini tidak pernah meninggalkan jasad, lengket dengan jasadnya, bagaimana bisa mati? Tapi kenapa ada yang mati? Lawang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Dalam keadaan manunggal jati. Ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Kenapa? Jawabannya apa? Jawaban pertama adalah yang sudah saya uraikan tadi. Dua hal yang sudah saya uraikan tadi. Nah, kalau yang dua hal yang sudah saya uraikan tadi, berarti kan masih bisa disentuh salah, masih bisa disentuh luput, masih bisa disentuh dosa, masih bisa disentuh karma, masih bisa didatangi masalah, termasuk didatangi malaikat pencabut nyawa. Itu jawaban yang pertama. Tentang kenapa kok masih sakit, bahkan mati. Jawaban kedua. Keadaan manunggal jati adalah keadaan di mana apapun bermula dan akan berakhir. Keadaan manunggal jati adalah keadaan maha suci hidup. Keadaan dualisme yang menjadi satu kesatuan yang tidak saling bermasalah. Hitam dan putih menjadi satu tempat tapi tidak saling mempengaruhi. Rasa dan perasaan makhluk manakala dia berada di dalam ranah atau dimensi atau keadaan manunggal jati yang ada hanya senang, tenang, nyaman, aman, bahagia, dan tentram. Itulah rasa perasaan bagi setiap makhluk yang berada di dalam dimensi atau ranah atau keadaan manunggal jati. Lah, rasa dan perasaan kita selama ini belum pernah mengalami tenang, enak, nyaman, aman, bahagia, tentram dalam durasi waktu lama itu belum pernah. Paling cuma disenggol-senggol saja. Dikarenakan rasa dan perasaan manakala mengalami manunggal jati dalam durasi waktu yang sangat lama ini tadi, ini sudah melenakan kita. Kita nggak inget lagi punya anak, punya istri, punya utang, punya masalah. Itu nggak inget lagi. Udah asik di sana. Nggak mau pergi kemana. Lah ini yang menjadikan hidup tidak bisa kembali lagi kepada jiwa raganya. Terjadilah kematian. Dikarenakan hidup meninggalkan jiwa raganya dalam durasi waktu yang cukup lama, maka sedulur papat ini tidak mampu menopang raga, itu tidak mampu. Karena nggak ada hidup di dalam. Siapa yang memberi kehidupan? Yang memberi kehidupan kan hidup. Lah hidup tidak ada di dalam raga. Nah, 4 anasir atau sedulur papat ini tadi tidak mampu menopang raga. Akhirnya ikut keluar pula. Sebelum keluar sakit dulu raganya. Untuk beberapa saat mengalami sakit dulu. Nah, sakit ini menandakan kalau sedulur papat atau 4 anasir tidak mampu menopang raga. Lebih lama lagi durasinya, ya dia keluar meninggalkan raga, mati. Tuh.
Kenapa sampai mengalami lupa? Kenapa sampai ndak ingat? Kalau di dunia punya istri cantik, bahenol, moblong-moblong kan. Kenapa sampai ndak ingat? Kenapa sampai ndak ingat? Kalau di dunia punya anak yang masih lucu-lucu, kenapa sampai ndak ingat? Dikarenakan ngerti, paham, tahu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, tapi ndak hafal. Nah, karena ndak hafal, kesadarannya putus nyambung. Nah, karena kesadarannya putus nyambung, berarti kan ndak kontinu nih. Nah, ketika kesadaran ini putus, tertutuplah jiwa raga kita. Lupa, ndak punya kesadaran. Ini bukan salah saya. Oh, semuanya udah saya berikan semua. Paham jenengan? Itu penting dan perlunya panjenengan selain mengerti, memahami, dan mengetahui, harus hafal apa yang saya tulis di papan tulis besar itu. Agar supaya panjenengan tidak mengalami resiko-resiko yang sudah saya uraikan dari tadi, yang beberapa kadang kita di luar sana mengalami. Jangan sampai panjenengan juga ikut mengalami. Paham nggih? Kembali kepada soal. Apa tadi judulnya? Judulnya tadi apa? Hubungan antara manusia hidup dan maha hidup. Hubungan antara manusia hidup dan maha suci hidup, ini bisa saya ambil. Filosofinya bisa saya ambil dari seekor burung Raja Wali atau burung elang. Jenengan tahu nggak burung Raja Wali atau burung elang? Pernah ngeliat nggak? Kalau memperhatikan pasti belum pernah kan? Kalau ngeliat ya, tahu, walaupun hanya gambar tahu ya. Nah, kajian ini dulu saya dapatkan ketika saya berusaha memperhatikan kehidupan sehari-harinya burung Raja Wali atau burung elang. Ketika itu saya masih dalam proses pencarian. Di dalam perjalanan proses pencarian, saya sampai di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Di sana ada salah satu tempat keramat berbentuk bukit kecil, tapi semua orang-orang nomor 1 di NKRI pernah bertapa di sana. Namanya apa? Gunung Tangkil. Gunung Tangkil itu terletak di sebelah Hotel Samudra, yang konon tempat manggil Nyi Roro Kidul katanya ya. Lah, saya melakukan pertapaan di Gunung Tangkil. Itu selama 9 bulan. Saya menempati sebuah goa kecil di bukit. Ya enggak, ya kalau menurut saya sih bukit, tapi orang sana menyebutnya gunung Tangkil. Kalau gunung menurut saya kan tinggi besar ya. Ini kecil Pak, putuan kalau orang Jawa itu. Di Gunung Tangkil, salah satu gua kecil yang berada di kaki Gunung Tangkil. Lah, di mana gua yang saya tempati, di atasnya itu ada burung elang atau burung Raja Wali sedang bersarang. Mulai dari sarangnya kosong sampai bertelur, sampai netas, sampai anaknya itu bisa terbang. Lah, dari sini saya mempelajari. Nah, kehidupan burung Raja Wali atau elang ini bisa saya jadikan filosofi untuk menjelaskan kepada panjenengan tentang hubungan antara manusia hidup dengan maha suci hidup.
Lalu seperti apa dan bagaimana kehidupan seekor burung Raja Wali atau elang ini? Pertama, burung elang atau Raja Wali adalah salah satu hewan yang sangat setia dengan pasangannya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah berpisah dan tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua saling percaya, saling setia, saling menghormati. Itu burung elang, burung Raja Wali. Bahkan pasangannya, kakinya pincang itu dia tidak mau selingkuh. Kakinya pincang. Salah satu pasangannya, margo ditepil atau ditembak sama pemburu, pincang kan, tapi tidak mati, tapi kakinya patah, pincang. Ini pasangannya tidak mau nyari pasangan lain. Dia tetap setia mendampingi pasangannya yang kakinya patah itu. Karena kakinya patah kan tidak bisa nyari makan, dicariin makan. Ada manusia yang seperti itu. Jangankan sampai pasangannya mengalami cedera tubuh. Sehari tempat berasnya kosong saja udah selingkuh, ya kan? Itu manusia. Jauh dengan burung Raja Wali kan? Itu filosofi tentang kehidupan mayoritas. Itu tentang kehidupan mayoritas. Yang saya ambil, filosofinya yang saya ambil dari kehidupan burung elang atau Raja Wali. Nah, ini perselingkuhan ini jangan sempit ya, mengartikannya jangan sempit ya. Jangan hanya kepada suami istri saja. Perselingkuhan, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak saling percaya, ini juga terjadi kepada hubungan mayoritas umum. Nah. Dan ketika burung Raja Wali atau elang ini membutuhkan sesuatu, dia tidak agresif. Ya, tidak agresif. Dia diam dengan sangat tenang memperhatikan apa yang dia butuhkan. Setelah apa yang dia butuhkan menjadi satu titik, baru dia bergerak mengambil apa yang dia butuhkan. Dan ketika dia bergerak mengambil apa yang dia butuhkan, apapun yang berada di hadapannya dan menghalangi dia pasti out. Bahkan ular kobra yang konon katanya itu juga bisa out dihadapi oleh burung Raja Wali atau elang. Nah, filosofi ini yang saya motivasikan kepada panjenengan ketika panjenengan melakukan patrap samadhi. Sedangkan hubungan dua ekor Raja Wali atau burung elang ini, itulah filosofi yang saya motivasikan kepada panjenengan di luar patrap samadhi. Tapi ada yang lebih menarik. Lah, ini kaitannya hubungan antara manusia hidup dan Maha Suci hidup. Apakah itu? Ketika burung Raja Wali atau elang mengeramit telurnya, seluruh jiwa raganya dipertaruhkan untuk melindungi telurnya.
Apalagi setelah telurnya ini menetas, berbentuk burung pula. Lebih-lebih, apapun yang berani mendekati sarangnya yang ada anaknya itu, dia akan bertaruh nyawa. Namun apa yang dilakukan? Namun apa yang akan dilakukan oleh burung Raja Wali atau elang? Kedua-duanya. Ketika anaknya sudah lengkap bulunya, sudah lengkap sayapnya. Ketika anak burung elang atau burung Raja Wali ini sudah tumbuh besar, lengkap dengan sayapnya, gagah, bahkan mungkin lebih gagah dari induknya, dari jantannya, secara bergantian. Kedua burung elang ini akan mematuki anaknya. Anaknya diusir dari sarangnya. Dan anak-anaknya ini berusaha untuk bertahan, untuk tidak meninggalkan sarang itu. Namun kedua burung elang ini tetap memaksa. Dipatuk, dipancal, didorong. Agar supaya anak-anaknya ini jatuh dari sarangnya. Dan sarangnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Kalau bahasa hewan ini harus saya ceritakan. Kamu sudah waktunya berpisah dengan kami. Kata induk dan jantannya. Namun anaknya berteriak, aku takut bapak, aku takut ibu, di bawah sana banyak hewan buas. Ada ranting-ranting tajam. Ada air yang di dalamnya, ada buayanya, ada. Di bawah sana ada jurang yang terjal, bebatuan. Belum hewan-hewan lainnya. Aku tidak peduli, pokoknya kamu harus pergi meninggalkan kami. Pertengkaran ini berlangsung sangat lama. Sampai benar-benar anak burung Raja Wali atau elang ini jatuh dari sarangnya. Satu persatu anak burung elang atau burung Raja Wali jatuh. Satu persatu jatuh. Sebelum jatuh, anak-anak burung elang atau Raja Wali ini mengepakkan sayapnya. Karena belum ahli, ketika mereka mengepakkan sayap-sayapnya, ini akan berbenturan dengan dahan-dahan pohon, dengan ranting-ranting pohon. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, dia berhasil mengangkat tubuhnya dengan kedua sayapnya. Dan ketika anak-anak burung Raja Wali atau burung elang ini berhasil mengangkat tubuhnya dengan kedua sayapnya melambung tinggi ke udara, di situ dia baru sadar bahwa dia adalah seekor burung elang yang gagah berani dan bisa terbang kemanapun dia suka. Dapat enggak panjenengan dari filosofi yang saya berikan ini? Seperti itulah hubungan antara manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Seperti itulah hubungan antara manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Kedua burung elang ini untuk menjadikan anak-anaknya itu tahu diri bahwa dia itu adalah seekor burung Raja Wali, dikasih julukan raja loh ya.
Agar supaya dia itu bisa menyadari bahwa kamu itu adalah seekor burung Raja Wali. Burung hebat. Burung kuat. Burung yang bisa dijadikan filosofi sebagai penggambaran antara hubungan manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Dia harus melakukan itu kepada anak-anaknya. Jika kedua burung Raja Wali ini tidak melakukan itu, maka selama-lamanya anak-anak burung Raja Wali ini, walaupun punya sayap sebegitu hebatnya, dia tetap nangkring di sarang itu tadi loh. Kalau lapar, mek, kan minta diloloin. Tapi dia tidak tahu kalau dia itu adalah seekor burung Raja Wali yang sangat luar biasa. Tidak pernah menyadari. Karena dia cuma nangkring di sarangnya saja. Panjenengan bisa menemukan kesimpulannya dari filosofi ini. Bisa menemukan kesimpulannya enggak loh, kok diam aja. Kok jenengan asik ngeri. Saya bukan dongeng loh. Nah, bisa menemukan kesimpulannya enggak? Coba apa? Nah. Coba apa? Kesimpulannya apa? Dari filosofi yang saya ambil dari burung elang atau burung Raja Wali ini, coba kesimpulannya apa? Panjenengan nyimak dengan baik enggak dari tadi itu? Coba apa? Dapat enggak kesimpulannya? Dapat. Mbak coba. Dapat kesimpulannya dapat. Apa coba? Satu saja. Enggak masuk. Coba panjenengan apa Pak? Bapaknya apa? Coba satu saja. Enggak usah banyak-banyak, satu saja. Coba. Kita mengerti bahwa sebenarnya diri ini ada saktian yang disebut wahyu pancawaib yang ada di dalam diri kita yang selamat. Stop. Enggak. Nah, masnya, coba masnya, dapat kesimpulan enggak dari filosofi yang barusan saya ceritakan tentang burung Raja Wali ini tadi, tentang burung elang ini? Dapat enggak kesimpulannya? Kalau dapat coba katakan satu saja. Cepat. Belum dapat. Mau tahu kesimpulannya seperti apa? Miskinmu, sakitmu, masalahmu, kesusahanmu, itulah cara Tuhan agar supaya panjenengan itu menyadari kalau panjenengan itu wujud kenyataannya Tuhan. Kalau panjenengan tidak diberi sakit, tidak diberi masalah, panjenengan tidak akan pernah mau berusaha menyadari diri panjenengan itu siapa. Dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Seperti itu loh hubungan antara manusia hidup dan Maha Suci hidup. Paham? Itu ilmu pengetahuannya wong edan bagus. Nah, kalau ilmu pengetahuan dari kitab Pak Web, soalnya saya kurang yakin kalau nggak pakai kitab. Oke deh, pakai kitab. Itu kan karyanya Pak Web. Walaupun realita secara nyata di lapangan itu kan Pak Web. Yang di kitab Pak Web kurang puas deh kalau nggak pakai kitab. Oke, pakai kitab. Ketika Allah rindu kepada umatnya, maka Allah akan memanggil Jibril. Hei Jibril, aku rindu kepada si A. Datanglah kepadanya. Timpa dia dengan masalah-masalah. Karena aku ingin mendengar ratapan tangisnya. Itu dari kitab. Jadi kalau Allah rindu kepada umatnya,
itu bukan dikasih istri cantik, bukan dikasih suami ganteng, tapi dikasih masalah. Kenapa kok begitu caranya? Karena Allah ingin mendengarkan tangismu, bukan keluh kesahmu loh ya. Bukan ilmu kesaktianmu, bukan ilmu pengetahuanmu, bukan derajat pangkatmu, tapi tangismu. Aku ingin mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin mendengarkan isakan tangisnya. Allah itu tidak butuh apa-apa dari panjenengan. Allah itu hanya butuh tetesan air matamu, tapi bukan air mata buaya. Nah, itu dari kitab tuh. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, ketika panjenengan ditimpa masalah, apa yang akan panjenengan lakukan? Ketika panjenengan didatangi masalah, apa yang akan panjenengan lakukan? Kalau sudah seperti itu tadi, panjenengan nyimak baik-baik apa yang saya sampaikan, itu ilmu mahal itu. Ilmu mahal itu. Ketika panjenengan dihadapkan masalah, mengalami masalah, punya masalah, apa yang panjenengan lakukan? Kalau sudah seperti itu, coba. Mencari di mana Tuhan? Nggak capek, tak? Memangnya Tuhan di mana kok cari itu? Didatangi masalah kok mencarinya Tuhan? Didatangi masalah, harusnya kan mencarinya solusi. Bukan mencari Tuhan. Nah, Mas, kalau sudah seperti itu, apa yang panjenengan lakukan kalau punya masalah? Pasrah, emang dapat apa pasrah? Bapaknya apa? Nah, jauh lagi. Kalau sudah seperti yang sudah saya uraikan dari tadi, kalau panjenengan didatangi masalah, ditimpa masalah, mengalami masalah, nunduk, nangis, ngono loh. Astagfirullahaladzim. Panjenengan itu. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Dia hanya butuh air matamu. Asli. Maha suci itu bisa disogok nganggo banyu moto. Tapi dudu banyu moto buaya. Tidak bisa. Dibeli dengan ilmu kesaktian, tidak bisa. Dibeli dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa. Apalagi harta benda, tidak bisa. Maha suci hanya bisa ditundukkan dengan linangan air mata, kesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Buktikan, Rek. Buktikan itu. Lah, linangan air mata, kesadaran, cinta, kasih sayang hidup, ini apa? Linangan air mata, kesadaran, cinta, kasih sayang hidup adalah kesimpulannya wahyu pancalaku atau iman. Coba panjenengan pelajari. Wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat, sebagai sikap itu seperti apa, sebagai sifat itu seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana? Selain air mata yang menetes, mau ngapain jenengan? Ya. Satu aja nggak usah sebagai sikap yang memiliki 5 dimensi atau sebagai sifat yang memiliki 5 dimensi juga. Sebagai sifat saja satu, pasrah kepada Gusti. Itu kalau disimpulkan kan nangis. Apa enak wong pasrah karo aku pasrah ya Allah. Apa enak? Jadi wong pasrah kan pasti karo nangis toh. Itu baru satu. Wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat baru satu itu. Nah, kalau seluruhnya itu, oh nangismu bisa orang nganggo swara, bisa orang bisa orang ngono, bisa ngono Pak wis.
Mau lagi dari kitab. Ya, aslinya wis kabeh, Cok. Mau lagi dari kitab, ada lagi dari kitab. Suatu ketika alam semesta mengalami gonjang-ganjing, mengalami huru-hara, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah. Kemudian Allah murka. Allah murka. Nah, tapi ini kata kitab. Kemudian Allah murka. Allah murka hendak menghancurkan atau mengiamatkan dunia. Di dalam kemurkaannya Allah memanggil Jibril. Jibril! Dipanggil tergopoh-gopoh. Jibril mendatangi Allah. Di hadapan Allah, Jibril berkata, ada apa ya Tuanku? Ada apa? Kok sampai berteriak? Nggak biasanya kan, namanya juga orang murka. Nggak biasanya. Ada apa? Aku marah ya Jibril. Wow, Allah bisa marah? Bagaimana aku tidak marah Jibril? Aku ciptakan alam semesta seisinya dengan kesadaran cinta kasih sayangku yang maha agung. Dan kalian sudah menyaksikannya kan? Namun manusia-manusia itu bukannya menjadi duta besarku, bukannya menjadi utusanku, malah justru merusak tatanan yang aku ciptakan tidak sepele ini. Lalu kalau sudah seperti itu, akan aku hancurkan Jibril. Loh, silahkan ya Allah. Engkau yang menciptakan alam semesta seisinya milikmu, engkau yang menciptakan, engkau mau mengiamatkan, mau menghancurkan, silahkan. Itu hakmu ya Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Jibril. Lalu apa kata Allah? Jibril, tapi aku tidak sampai hati Jibril. Loh, kok bisa? Apa yang membuat Allahku, apa yang membuat Tuanku tidak sampai hati? Apa? Jauh di bawah sana ada hambaku yang meneteskan air matanya untukku Jibril. Untuk hambaku yang meneteskan air matanya kepadaku, maka aku selamatkan dunia seisinya. Itu dari kitab itu. Dan sebenarnya video ini banyak loh yang menjelaskan ini. Emang panjenengannya munafik sih. Pengen nangis nih di empat izin pantang seorang lelaki meneteskan air mata. Wah, munafik. Linangan air mata kesadaran, cinta kasih sayang hidup adalah kesimpulan singkat daripada wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Jadi jangan pernah seujon jenengan, jangan pernah buruk sangka. Ketika beberapa jam tidak punya rokok, itu jangan buruk sangka sama Tuhan. Karena Tuhan sedang berupaya agar panjenengan bisa menyadari bahwa panjenengan itu makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Ketika beberapa hari panjenengan tidak mengalami uang, jangan buruk sangka dulu. Karena itu caranya Tuhan agar supaya panjenengan bisa menyadari bahwa panjenengan itu adalah makhluk paling istimewa, paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Ketika panjenengan nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dimarahin istri, dikeluh kesahin anak, ditagih utang sana sini, jangan buruk sangka dulu sama Tuhan. Karena itu caranya Tuhan menjadikan agar panjenengan bisa menyadari bahwa panjenengan itu adalah wujud kenyataannya Tuhan. Seperti yang saya filosofikan dari burung Raja Wali atau elang tadi. Coba kalau burung Raja Wali atau elang itu tadi tidak mematuhi anak-anaknya,
anak-anaknya nggak dipancal supaya jatuh dari sarangnya. Maka selama-lamanya anak-anak burung elang atau Raja Wali itu nggak bisa terbang, nggak tahu bahwa dirinya itu adalah seekor burung yang sangat luar biasa dan hebat. Paham? Karena selagi panjenengan belum hafal jati diri panjenengan, masih sebatas mengerti, memahami, dan mengetahui. Namun belum hafal, kemungkinan-kemungkinan yang dialami seperti anak-anak burung elang tadi yang saya jadikan filosofi akan panjenengan alami. Gitu loh. Akan panjenengan alami. Kalau dalam bahasa religinya, karena iman panjenengan, wahyu pancalaku panjenengan pasti akan diuji. Nah, kalau tidak ingin diuji, ya panjenengan harus hafal. Selain mengerti, memahami, dan mengetahui, panjenengan harus hafal. Kalau tidak mau diuji. Karena ketika diuji seperti anak-anaknya burung elang tadi itu loh. Dipatukin, dicucuin, ditutuli, dipancali. Tujuannya agar supaya bisa menyadari, agar supaya bisa mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah seekor burung Raja Wali atau elang yang luar biasa. Paham? Benar paham nih? Sebagai penutup, saya mau bertanya kepada masnya. Agak maju sini masnya. Bagaimana? Tugas panjenengan sudah hafal belum? Tadi udah saya singgung tuh. Sampean ora nganti lali neh, biyuh bangeten. Nah, coba ceritakan kepada saya tentang apa itu wahyu pancagaib. Terus? Atau kaulolan Gusti. Kemudian 5 dari mahasuci hidup ini atau wahyu pancagaib secara laku disebut sebagai kunci Pauling Asmo Injil dan Singkir. Secara spiritual disebut sebagai mutmainah, al-amah, hidup, amarah, dan setia. Stop, tidak seperti itu. Coba, padahal tadi sudah saya singgung loh jenengan. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Simple kan? Wis ora ana kawula Gusti dan bla bla lainnya. Itu simple aja. Wahyu pancagaib adalah pemberian 5 ruh yang secara spiritual disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib tersebut kunci paweling asmo mijil dan singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer tersebut mutmainah aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Simple kan? Lah kalau wahyu pancalaku, coba ceritakan kepada saya.
adalah sebagai wahyu penjaga yang Aduh, memiliki sikap enggak bisa seperti itu. Bingung orang awam seperti itu. Apa itu wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang secara spiritual disebut sebagai iman. Sebagai sikap tersebut manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning patilan urip. Sebagai sifat tersebut pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Simpel kan Mas? Jadi jangan panjang, jangan belum bisa panjenengan. Apa dan bagaimana itu kunci the power atau patrap samadhi mijil sowan? power atau akal sama dengan soal untuk menjaga kebersihan sikap dan pikiran, menjaga kebersihan hati dan batin, menjaga kebersihan kelamin apa sahabat. Apa arti maksudnya? Kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan. Kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan adalah alat atau sarana untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Kemana arah tujuannya? Kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan. Arah tujuan kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan adalah ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Apa itu kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno? Patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 adalah alat atau sarana untuk membersihkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Sedangkan arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2 adalah ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Apa itu kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah? Kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah adalah alat atau sarana untuk membuka otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Sedangkan arah tujuan daripada patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3 ke otak atau pikiran, ke hati atau batin, ke kelamin atau syahwat. Simple kan Mas? Tentang uraian lengkap apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku juga simple gitu di sana. Saya beri waktu sehari semalam lagi. Kalau dalam sehari semalam panjenengan ndak hafal itu, waduh saya udah angkat tangan. Yang lain paham ya? Paham ya? Itu harus hafal loh jenengan ya. Itu jenengan harus hafal. Karena itu diri panjenengan sendiri. Jadi jangan sampai kita hafal celana dalamnya tetangga, tapi diri panjenengan sendiri tidak hafal.
Kita hafal kesalahan-kesalahan orang lain, tapi diri panjenengan sendiri panjenengan tidak hafal. Jangan sampai seperti itu. Selain mengerti, memahami, dan mengetahui, panjenengan juga harus hafal. Karena dengan begitu, panjenengan termasuk sudah mengenal. Kalau panjenengan hanya mengerti, paham, dan tahu, namun tidak hafal, panjenengan akan mengalami seperti anak-anak burung elang tadi loh. Anak-anaknya burung Raja Wali yang saya jadikan filosofi tadi loh. Panjenengan akan mengalami itu. Wahyu pancalaku atau keimanan panjenengan akan diuji. Gitu loh. Akan diuji. Dan ketika wahyu pancalaku atau iman panjenengan diuji, panjenengan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Wow. Gawat keliwat-liwat itu. Gawat keliwat-liwat. Nggih. Maka dalam keadaan manunggal jati, di dalam laku suci menuju kelanggengan, yang berarti panjenengan itu menyatu dengan alam semesta seisinya. Di setiap tarikan napas panjenengan, panjenengan itu berkomunikasi selalu dengan isinya alam semesta ini. Kalau sampai mengalami itu, ini, dan lain sebagainya, yang itu tidak mengenakkan jiwa raga, kan enggak lucu. Enggak lucu. Nah, diri saya sendiri, hanya dengan mengamati burung elang atau burung Raja Wali, itu loh saya bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana hubungan manusia hidup dengan Maha Suci hidup. Maka selain burung elang atau burung Raja Wali, ada banyak hewan-hewan yang lainnya juga luar biasa. Paham? Kalau panjenengan sampai mengalami pusing, menghafal apa yang saya tulis di papan tulis lebar itu, itulah berarti otak panjenengan sedang dibersihkan, itu banyak nodanya. Nah, buat menghafal dirinya sendiri mumet, menghafal dosa-dosanya orang lain, menghafal kesalahan-kesalahan orang lain, tidak pernah mumet, nggak pernah pusing. Kenapa menghafal dirinya sendiri kok pusing? Berarti kan kotor itu otaknya itu. Nggih. Panjenengan kalau mandi telanjang apa enggak? Telanjang. Tahu bokong panjenengan seperti apa? Nah, berarti panjenengan belum kenal tuh. Kenalnya bokongnya orang lain kan. Pernah ngeliat model telinganya sendiri? Bisa lihat telinganya sendiri? Enggak lihat. Nah, berarti belum kenal. Berarti belum kenal sama telinganya panjenengan. Telinga sendiri kok nggak tahu. Kalau saya tahu. Tuh telinga saya. Kelihatan. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ingat apa yang saya motivasikan tadi ya.